juga nih Pak, dalam pemilihan saham terutama di value stock ya. Itu ada kategori nggak yang Bapak mungkin lebih prioritaskan seperti market cap-nya Bapak tentukan nggak boleh lebih daripada berapa atau nggak pokoknya saya pengen yang mid cap atau nggak big cap atau ukurannya berapa gitu Pak. Itu satu. Terus kedua dalam pemilihannya sendiri apa namanya tuh ada kriteria nggak Pak dari mungkin rasio atau nggak dari apa Pak? Oke. Thank you. Nah, jadi kalau di value stock-nya sendiri, kalau untuk market cap-nya nggak ada ketentuan tertentu ya. Karena sekarang di portfolio yang value stock ya, ada juga satu saham yang market cap-nya di bawah 1T ada, tapi nggak banyak. Cuma satu toh. Yang lainnya memang masih di kisaran 10 sampai 10 sampai 40 T market cap-nya. Gitu. Jadi memang secara market cap nggak ditentukan, cuman memang ya mayoritas masih di 10 sampai 40 T-an gitu. 40 T ya. Nah, iya, betul. Nah, tapi juga tadi nggak terlalu memaksakan harus cari yang di atas 40 T. Ya, kalau yang di atas 40 T mungkin di rekening yang satunya lagi yang core stock yang big cap tadi, betul. Betul. Nah, terus kemudian kalau untuk kriterianya tadi karena emang pada dasarnya demen ngulik gitu ya, sebenarnya suka gitu nyari saham-saham yang apa ya, yang anti mainstream sebenarnya gitu. Jadi yang kalau bisa tuh kayak kita cari yang orang belum banyak kenal, ya orang belum banyak tahu, ya kan, tapi menarik gitu loh. Nah, tapi juga nggak semuanya kayak gitu, Pak Andre, CVV. Tetap ada juga saham yang apa namanya big names lah ya, big names. Tapi karena satu dan lain hal, harga sahamnya sekarang dilupakan oleh pasar gitu. Itu ada juga. Jadi sebenarnya saya coba combine. Saya coba combine di dalam portfolio value stock ini. Ya, tadi big names yang kemudian sekarang ini lagi dilupakan oleh pasar ada juga yang tadi yang middle cap ya, ada juga yang apa namanya perusahaan yang mungkin kalau kita sebut namanya mungkin orang awam itu perusahaan apa gitu. Jadi yang nggak terlalu. Iya, betul itu. Jadi saya coba combine seperti itu, saya racik di dalam portfolionya seperti itu. Gitu. Nah Pak, kalau terkait dengan likuiditas, Pak, sorry Ci ya, saya nanya lagi nih, pengen tanya terus ya. Kalau dari likuiditas sendiri pengaruh nggak Pak? Kalau Bapak sendiri kan kadang-kadang kan kalau yang tadi ya di bawah 1T itu kan kadang-kadang nggak liquid, ya mungkin susah untuk beli juga dan susah untuk keluar, Pak, itu masalah nggak buat Pak Rifan, Pak? Oke, nah kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan kita kan balik lagi nih, tidak berencana untuk membeli kemudian jual minggu depan atau jual bulan depan, ya kan? Jadi kalau bicara ada faktor atau enggak, ada tapi bukan yang jadi major. Nah, seperti itu. Maksud saya bukan yang misalkan se-ekstrim perputaran hariannya misalkan 1 juta, 10 juta, 100 juta, ya. Tapi ya dia tetap di atas itu, ya kan? Kayak misalkan miliaran lah, katakanlah misalkan 1 miliar, 2 miliar. Kalau buat saya udah cukup oke lah gitu. Jadi nggak sampai ekstrem yang wah saya ambil yang perputaran hariannya 10 juta. Nah, itu juga nggak terlalu berani juga. Tapi setidaknya ya mungkin 1 miliar seperti itu. Kan ada tuh yang carinya wah harus yang sekian puluh miliar per hari, ya kan? Ya kalau saya nggak harus selalu seperti itu, gitu. Kalau trader kan cari yang begitu karena biar cepat keluar ya Pak. Kalau investor kan stylenya mungkin beda ya kan, keluar juga nggak cepet-cepet ya. Betul. Karena kan tadi turnovernya kalau teman-teman trader kan ya bisa mingguan, ya kan? Ntar udah keluar, ntar coba cari lagi. Nah kalau investor kan nggak demikian. Nah kadang malah menariknya gini, CVP. Ketika misalkan saya masuk gitu ya, misalkan pas lagi akumulasi, mungkin perputaran hariannya 1M, 2M gitu ya. Tapi seringkalinya terjadi pas mau jual, perputaran hariannya udah 20M, 25M, 30M. Iya.
karena masuknya di bawah ya, naiknya Betul. udah banyak ikutan, udah ada yang ikutan, tinggal jual ya, gitu ya. Nah, betul. Kalau ngasih duluan ya. Betul, betul. Jadi kan memang benar sih istilah when people sell we buy, when people buy ya we sell gitu. Iya. Jadi lagi rame kita jualan ya Pak ya. Betul. Nggak jual paling tinggi juga udah cuan lumayan ya Pak. Iya, betul. Andre, silakan lagi. Oke, ini kalau dari apa ya? Dari hasil nih Pak, rata-rata Bapak ngincer yang MOS-nya berapa Pak? Rata-rata umumnya kalau untuk yang rata-rata. Nah, ini juga tergantung sebenarnya. Kalau misalkan lagi masuk ke saham yang katakanlah uncertainty-nya low. Jadi maksudnya uncertainty low itu misalkan tipikal yang perusahaan yang stabil, perusahaan yang hutangnya kecil, ya. Itu biasanya 30%-an cukup. Nah, tapi akan berbeda kalau misalkan saya masuk ke perusahaan yang katakanlah misalkan hutangnya agak besar. Nah, hutangnya agak besar, kemudian tadi bisnisnya juga cyclical. Nah, itu biasanya saya meminta diskon yang lebih besar, yaitu 50%. Jadi beda perlakuan sebenarnya, Pak Andre. Pertimbangannya gitu. Berbeda ya, Pak ya? Iya, betul. Karena kan ya sama lah kalau misalkan kayak kita hitung misalkan discounted cash flow gitu kan, discount rate-nya juga akan kita pasang beda kan kalau misalkan antara saham yang berisiko ya dengan saham yang risikonya rendah. Jadi semakin memang perusahaan tersebut risikonya lebih tinggi, kita meminta margin of safety yang lebih besar seperti itu. Cara menghitung valuasi Pak, kalau Bapak sendiri sekarang seperti gimana Pak? Yang Bapak bisa lakukan itu Pak, kalau boleh tahu Pak? Yang nilai intrinsik ya maksudnya ya? Nilai intrinsik Pak. Oke, jadi gini, kalau sederhananya ya tetap misalkan kayak PE, kemudian PBV, PCFR, EV per EBITDA itu tetap ya. Cuman kalau saya gini Pak Andre, saya nggak terlalu ngoyo cari saham yang harus PE-nya di bawah 10 atau PBV-nya di bawah 0 karena tadi sejak tahun 2014-2015-an malah sebenarnya saya lebih tolerate ke saham-saham yang PE-nya mungkin belasan ya, kemudian PBV bisa di atas 1 ya, tapi masih memberikan margin of safety. Tadi karena kan kalau PE, PBV itu kan kita tahu ya bahwa sekarang ini kalau PE, PBV, PCFR gitu kan hanya melihat saat ini, tapi tidak memperhatikan faktor growth, ya kan? Nah, jadi tetap memungkinkan saham-saham dengan PE di atas 10 atau PBV di atas 1, tapi masih memberikan margin of safety. Betul, karena kan ketika kita menghitung ketika kita menghitung nilai intrinsik kan ada faktor growth. Nah, itu yang kita coba ambil seperti itu. Nah, balik ke pertanyaannya Pak Andre tadi, menghitung nilai intrinsiknya sendiri kalau saya ada beberapa pendekatan. Jadi yang pertama, saya salah satu yang paling sering dipakai itu yang EPS discounted model gitu. Jadi ya kita forecast EPS-nya di masa yang akan datang berdasarkan dengan CAGR-nya di masa lalu seperti itu. Ya, atau kalau untuk perusahaan-perusahaan yang yang pencetakan labanya tidak terlalu stabil, kita ganti dari sudut pandang equity growth-nya. Nah, juga saya pakai juga kayak DCF juga pakai gitu. Jadi tergantung konteksnya sebenarnya. Ini kira-kira cocoknya pakai apa ya? Ya, apakah dia pakai DPS discounted model, ya udah kita pakai yang itu. Jadi beberapa pendekatan memang Pak Andre, tergantung. Nggak hantem semua sama begitu ya Pak ya? Enggak. Tergantung. Karena kan kita sama lah kayak kita lihat misalkan nih, ini perusahaan labanya bertumbuh. Ya, cocok nih kalau pakai EPS discounted model tadi. Tapi kalau misalkan grafik labanya begini, kita juga bingung kan mau nentuin CAGR-nya berapa, orang dia aja begini. Betul. Nah, itu mungkin pakai pendekatan yang lain seperti itu. Oke. Jadi satu saham pendekatannya bisa jadi berbeda ya Pak. Jadi betul. Bisa meratakan ya seperti itu. Betul.
Betul. Kita mesti apal dulu adat sahamnya nih kayak gimana gitu ya Pak. Terus kita pakai jurus apa ini kalau adatnya begini gitu ya. Iya, nggak bisa sama. Jadi senjatanya juga harus beda-beda. Jadi kita kan mesti belajar terus, mesti ngerti ngadepin yang begini mesti gimana, ini gimana gitu ya Pak. Jadi kita fleksibel dan aktif ya Pak. Iya, betul. Itu kuncinya tuh. Dan pantang menyerah. Buat saya nih ada pertanyaan terakhir nih Pak dari saya sendiri pribadi buat Pak Rifan Pak. Iya. Pak Rifan punya kategori saham-saham favorit atau bahkan yang dihindari? Ya, itu pertanyaan pertama. Terus kedua Pak, pernah cut loss nggak Pak? Oke. Kalau untuk yang pertama saham-saham favorit, maksudnya sektornya atau emitennya? Mungkin terserah apakah mungkin di sektor yang dihindari atau mungkin dari manajemennya atau dari apanya Pak kira-kira yang Oke. Sebenarnya gini, lebih ke sektor yang mungkin sampai sekarang saya belum terlalu kuasai. Ya, jadi kalau yang dihindari sih sebenarnya nggak ada, tapi mungkin lebih ke sektor yang saya kuasai, sektor yang saya belum terlalu kuasai. Ya, saya harus jujur bahwa saya belum terlalu memahami tentang bank digital, ya, tentang teknologi karena however it's juga baru juga kan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk belajar seperti itu, ya. Tapi di sisi lain, kenapa misalkan nih, memang saya harus disclaim juga saya nggak pegang saham bank digital, ya. Kenapa? Bukan karena anti, ya, tapi lebih karena saya harus tipikal yang saya harus yakin gitu kalau saya mau memutuskan untuk masuk, saya harus yakin. Kalau saya nggak yakin, gini, lebih baik saya nggak dapat profit deh daripada saya harus gelisah dan khawatir ya duit saya bakal hilang atau enggak. Nah itu kuncinya. Nah jadi saya harus firm dulu. Oke, saya paham bisnis apa nih yang saya masukin gitu. Nah kemudian kalau untuk yang favorit, mungkin ya yang saya kuasai semuanya juga jadi favorit tergantung pada siklusnya seperti itu. Contoh misalkan kalau sekarang salah satu yang favorit misalkan ya batu bara. Tapi tentu tahun 2018-2019 bukan jadi favorit karena hindari, bukan justru yang dihindari gitu ya. Nah jadi lebih ke arah situ sebenarnya Pandey. Nah terus yang kedua adalah tadi apa pertanyaannya? Pernah cut loss nggak Pak? Oh, cut loss. Ya. Jadi karena gini, karena tadi nyambung dengan jawaban yang pertama, saya mencoba untuk memahami terlebih dahulu bisnis yang saya masuki, ya, maka terakhir kali saya cut loss itu tahun 2019. Nah, jadi udah kurang lebih 2 tahun belum pernah cut loss lagi. Terakhir itu saya cut loss di 2019 itu di saham Alam Sutra waktu itu. Nah, itu pun setelah saya hold 2 tahun saham Alam Sutra tadi. Nah, kenapa saya cut loss? Karena lebih ke arah saya ngelihat ada perubahan fundamental di dalam kinerjanya si Alam Sutra. Ya, yang dulunya misalkan penjualannya bagus, marketing salesnya bagus, ya, tapi tahun 2019 itu dihadapkan dengan waktu untuk jatuh tempo hutangnya, dan hutangnya besar. Nah waktu itu saya nggak berani ambil risiko kalau misalkan sampai harus tenggat waktu jatuh temponya tiba. Ya kalau misalkan dia tidak bisa restrukturisasi, ya kita mungkin tahu akibatnya apa. Betul, ya kan. Nah jadi saya nggak berani ambil risiko, ya udah saya cut loss. Gitu. Tahun 2018 pernah cut loss juga di saham Soci Lines. Nah, penyebabnya waktu itu juga kurang lebih sama. Jadi waktu itu di saham Soci Lines itu si manajemen mengeluarkan hutang obligasi sebesar $200 juta di saat, saya ingat banget waktu itu, di saat rupiah lagi melemah dari 12.000 ke 15.000. Waduh, itu saya bilang ini kok ngambil utangnya di saat yang cakep bener gitu saya bilang. Saat rupiah lagi depresiasi malah ngambil utang. Iya, dan itu gede $200 juta. Pas saya baca peruntukannya untuk apa, ya dia bilang untuk modal kerja. Saya bilang, saya kan lihat,
uang utilisasi kapalnya aja masih di bawah 60% waktu itu, ngapain mesti pinjam modal sih? Akibatnya kan kita udah tahu tuh kalau dia kalau dia ambil utang dalam dolar, rupiahnya melemah, udah pasti beban bunganya akan melonjak dan pasti labanya jeblok. Dan ternyata benar jeblok. Jadi akhirnya saya cut loss waktu itu. Gitu. Lebih ke arah situ sih Pak Andre. Tapi kalau misalkan kita memang sudah firm dengan bisnisnya, meskipun floating loss, memang nggak cut loss seperti itu. Terus aja ya dipegang ya Pak, berarti ya. Ya, thank you. Pak, saya mau tanya lagi satu nih terakhir ya. Boleh. Holding periode Pak Rifan buat saham siklus rata-rata berapa lama sih Pak? Kadang kan orang pengen cuan instan nih, beli sekarang minggu depan langsung gitu naik. Nah kan, tapi kan kita mesti tahu nih, kita selain milih saham beli dan jual, ada yang namanya hold. Nah itu holding periodenya berapa lama rata-rata Pak? Oke, ini kita bicara yang value stock ya, bukan yang core stock kan ya? Ya, core stock kan tahu kita udah lama terus gitu. Nah yang ini yang di trading itu. Yang di value stock-nya itu kalau kita bicara rata-rata itu di kisaran 1-3 tahun. Jadi kalau misalkan memang ada saham-saham yang jackpot gitu misalkan, ya jackpot dalam artian 1 tahun udah dapat bagger misalkan, ya itu saya taking profit. Ya tapi ada juga yang butuh waktu kan lebih lama. Ya, misalkan 3 tahun, kayak contoh, misalkan yang terakhir MMLP itu 1 tahun, two bagger. Kemudian yang sebelumnya Aneka Gas Industry, one bagger itu 2 tahun. Ya, tapi jadi kalau di rata-rata holding periodnya 1-3 tahun. Tapi saya pribadi memang ketika memutuskan untuk masuk, saya juga sudah set ekspektasi ya bahwa ya secepat-cepatnya saya akan hold ini ya 1 tahun ke depan gitu. Dan tadi mungkin toleransinya itu di 3-4 tahun seperti itu. Jadi kan kita nggak beli ngarepin bulan depan langsung bagger gitu kan Pak, orang kan nggak sabar sebenarnya. Enggak, ya kayak dan terus ibaratnya selama periode 1-3 tahun itu kan di ayun-ayun kan harganya ya Pak? Pasti di ayun-ayun. Nah itu juga mesti siap ya. Nah, itu udah bagian dari makanan sehari-hari. Itu udah makanan sehari-hari lah. Ya itu memang risiko yang tidak bisa terhindarkan pasti. Kayak pernah waktu itu yang di saham, tadi saya sempat cerita, saham Indika. Ya waktu itu udah tuh floating profit 50% dalam waktu sekian bulan. Waktu itu dibawa turun lagi lah biasa sama pasar. Jadi hampir mendekati titik beli. Gitu. Cuman ya udah karena memang itu bagian dari dari perjalanan, ya udah hold aja ya, sama beli lagi juga waktu itu. Dan ternyata kan ketika kita hold ya hasilnya lebih baik lagi, ternyata kan dapat for bagger. Jadi memang itu tidak terhindarkan. Jadi kalau ekspektasinya begini itu rasanya kemungkinannya kecil lah. Iya, ya, kalau di lukisan kan begitu Pak, kanan betul. Atas. Padahal di aslinya kan Iya. Jadi harus siap mental lah. Oke. Ini mau nanya ke Mas Leo nih sekarang ya, boleh ya Mas? Boleh. Leo ya. Silakan ayo. Panggil Leo aja Pak. Oh panggil Leo ya. Ya saya nggak mau panggilnya Pak Leo nih ya, biarpun masih muda ya, umurnya masih 20-an ya. Keren. Benar Pak. Perjalanan ikut Pak Rifan dan seperti ini rasanya seperti apa nih Pak Leo? Maksudnya jadi seperti gimana coba? Kalau simpelnya ya Pak, kalau saya nggak ikut Pak Rifan sekarang mungkin bahasan Pak Andre yang ada di Instagram itu saya nggak ngerti itu Pak. Simpelnya sih gitu ya. Jadi semenjak saya ikut Pak Rifan belajar banyak banget lah Pak Andre CPP. Jadi beliau juga humble banget. Ya kalau beliau nggak humble, nggak mungkin saya ada di rekaman hari ini. Ditambah lagi Pak Andre juga memang humble banget. Memang investor saya perhatikan investor itu humble semua ya. Mungkin karena memang perlu kesabaran untuk uang itu supaya berkali-kali lipat, supaya nggak di-spend, makanya perlu humble ya Pak ya. Jadi saya belajar banyak banget Pak. Kesannya beliau leader yang sangat bagus, sangat patut dicontoh karena beliau sering sekali menanyakan pendapat murid-muridnya lah
gitu untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi gak hanya langsung keputusan diri sendiri langsung iya gitu. Jadi jangan nangis, kamu terharu begitu. Tisu mana tisu? Kelihatan sih Pak Rifan keren lah. Iya, mantap ya. Memang nggak bisa dibohongi Pak, perjalanan investasi tahunan udah puluhan tahun ya Pak di market ya Pak. Artinya kan nggak bisa dibohongi lah, karena kan itu juga yang menjadi fondasi ya Pak Rifan ya, gitu kan. Jadi artinya kan kalau yang masih hitungan bulanan, hitungan ini ya jelas lah Pak. Jangan sampai kita ngomongin harus butuh tahunan juga ya Pak untuk benar-benar bisa matang ya kalau kita sebutnya Pak ya. Betul. Oke. Betul. Pak Rifan, betul, Andre. Pak kalau bisa ketemu, bisa kenalan dengan Pak Rifan, Pak bisa ceritakan Pak, bisa kemana nih bagi teman-teman yang pengen berminat Pak, Instagramnya atau nggak YouTube-nya atau gimana Pak? Oh oke. Boleh buat teman-teman yang pengen keep kontak, boleh di follow juga. Kalau Instagramnya di @rifan.kurniawan, sama YouTube-nya sama namanya Rifan Kurniawan juga. Oke, gitu. YouTube dan ini ya Pak di Instagram ya. Kalau mau follow silakan. Iya. Dari kepo nih, harus kepo ya kita ya. Kalau mau jadi investor harus kepo. Keponya jadi kalau dulu nyelidikin artis, sekarang nyelidikin ini Pak Rifan. Betul. Nyelidikin investor tuh kan nyelidikin duit sih. Iya. Saya juga udah follow kok Pak. Cari yang bau duit ya Dre. Ya, gitu. Oke, ini thank you banyak nih Pak Rifan ya. Jadi silakan untuk penutup. Oke, Andre aja tutup, silakan Dre. Oke. Saya balikin ke Andre lagi. Oke, thank you banyak nih Pak Rifan atas waktunya ya. Ini berharga sekali Pak. Nggak kerasa kita kalau sebenarnya masih banyak pertanyaan yang kita pengen tanya. Tapi mudah-mudahan Pak nanti kita bisa berjumpa di kemudian waktu ya Pak ya untuk menanyakan lebih detail lagi Pak, atau mungkin kita juga bisa kolaborasi Pak ke depannya ya Pak ya. Amin. Nih, Pak Leo juga nih Pak sudah thank you Pak Andre. Hubungkan ya. Aduh, thank you banyak. Semoga sukses dan sama-sama bisa menjadi investor hebat nih Pak Leo ya. Amin. Sama-sama. Pasti bisa. 2 tahun lebih muda. Luar biasa ini Pak. Itu muda itu modal yang nggak bisa dilawan ya, umurnya paling enak ya. Kalau udah nggak bisa balik lagi, udah nggak ada lawan kamu. Luar biasa ya. Terima kasih ya Pak Rifan. Sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat semua. Thank you. Bye-bye. Bye-bye semuanya.